Hai Tribuners, kembali lagi di Millennial Voice bareng Ariska. Nah, Tribuners, kali ini Ariska akan ngobrol bareng salah satu entrepreneur muda. Namanya adalah Kak Triana. Nggak usah lama-lama kali ya, langsung aja kita sapa. Ini dia Kak Triana. Halo Kak Triana. Oke, halo. Terima kasih Kak Rizka. Halo teman-teman Tribuners. Halo, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah kabar baik, tapi memang nggak terlalu baik karena kemarin saya itu sempat down, demam, dan batuk. Masih agak-agak gatal tenggorokannya, tapi nggak apa-apa. Aman. Oke, aman ya, semoga cepat sehat gitu ya. Nah, Amin. Tribuners, Kak Triana ini adalah salah satu entrepreneur yang menekuni kerajinan makrame. Nah, Kak Triana ini juga berhasil membuat produk-produk home decor yang bahkan penjualannya ini sampai ke luar negeri loh. Wow, luar biasa. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang makramenya, kita akan tanya dulu, kesibukan Kak Ana ini di masa pandemi ini apa aja sih? Kalau ditanya tentang kesibukan, sebenarnya saya tuh masih kuliah. Saya umur 25 tahun, tapi saya masih kuliah karena dulu setelah lulus SMK itu saya nggak langsung kuliah, saya kerja dulu sekitar 2 tahun lebih lah sampai 3 tahun, barulah tahun 2018 saya daftar kuliah, jadi sekarang saya semester 8, jadi tinggal skripsi aja, itu kesibukan saya. Dan yang kedua, tentu saja saya bikin makrame, setiap hari saya bikin makrame, kayak gitu. Jadi kesibukannya ada kuliah dan bikin makrame. Oke, aktif sekali ya. Padahal ini di masa-masa skripsi ini padahal biasanya orang tuh pusing gitu ya. Tapi Kak Triana ini masih sibuk dengan buat makrame. Bisa menyempatkan untuk bisnis gitu ya. Luar biasa loh. Thank you. Kak Triana ini asli mana sih sebenarnya? Saya itu asli Magelang, Jawa Tengah, tapi saya di Jogja. Studio saya ada di Jalan Palagan, Ngaglik, Sleman. Jadi karena saya kuliahnya di Jogja, maksudnya sebelum saya kuliah ini kan saya kerja, ya kan? Kerjanya di Jogja, terus saya daftar kuliah, kuliahnya juga di Jogja, terus akhirnya berkarya makrame juga di Jogja sampai sekarang. Oke, menetap di Jogja ya kalau sekarang ya, luar biasa. Ini berarti pendidikan dan karir jalan seiringan nih, luar biasa. Masih muda tapi karirnya sudah mulai nih, bagus. Nah, Kak Triana, ini kan kita seperti kita ketahui kan pengusaha makrame ya, tapi sebenarnya apa sih makrame itu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit biar teman-teman juga paham nih yang belum paham gitu. Oke, jadi makrame ini kerajinan tangan, memang dibuat pakai tangan, full pakai tangan, terus yang berbahan dasar pakai benang. Berbahan dasar benang, di mana benang itu nanti disimpul-simpul, terus jadi suatu karya, itu bisa menjadi karya yang bisa dipakai, misalnya ada tas, terus ada apa itu ambalan, bahkan ada yang membuat makrame itu dijadikan dress. Dan selain itu, makrame ini bisa jadi karya yang apa namanya, suatu karya seni yang hanya untuk dipajang kayak gitu. Oke, ini tadi kan katanya disimpul-simpul pakai tangan, atau memang ini pembuatannya memang dari tangan, atau memang sebenarnya ada nih makrame yang dibuat dengan menggunakan mesin ataukah alat gitu? Kalau sejauh saya tahu tentang makrame memang semuanya manual, belum ada yang pakai mesin, tapi mungkin suatu saat nanti bakal ada mesin yang bisa membuat simbol-simbol makrame. Iya nih, luar biasa. Dan karyanya Kak Ana ini banyak banget dan besar-besar gitu loh, luar biasa. Aku lihatnya tuh ini cantik banget dan rapi, ternyata itu dibuatnya dengan tangan. Sebelum aku lihat kontennya Kak Ana ini kan, aku kira itu menggunakan alat, soalnya bisa rapi banget gitu loh. Ternyata menggunakan tangan gitu. Iya, full manual. Luar biasa. Nah, Kak Ana ini kan karyanya cantik-cantik banget ya. Ini Kak Ana ini bisa belajar membuat makrame ini dari mana sih dan sejak kapan gitu? Oke, jadi saya baru-baru aja tahu tentang makrame itu kisaran akhir-akhir 2019, pokoknya sebelum pandemi, kisaran bulan Agustus September kayak gitu-gitu, saya lupa tepatnya. Saya nggak pernah tahu makrame, belum pernah lihat wujudnya seperti apa, nggak tahu makrame itu apa. Terus suatu ketika saya ditunjukkan suatu aplikasi namanya Pinterest, mungkin teman-teman di sini juga familiar dengan aplikasi itu. Nah, di situ kan banyak banget apa namanya konten-konten tentang berbagai macam handmade, mulai dari resep makanan,
apa namanya, kerajinan kayu, kerajinan batu, segala macam kerajinan ada di situ. Terus saya lihat ada makrame nih, langsung kayak, hah, bagus banget nih, aku pengen bisa bikin kayak gitu. Terus habis itu saya klik satu artikel itu, kan biasanya kalau kita ngeklik salah satu artikel biasanya muncul artikel lain yang serupa kan. Terus saya baca-baca, ternyata akhirnya dapat kata kunci makrame. Oh, ini namanya makrame kayak gitu. Jadi sebelumnya nggak tahu sama sekali. Terus setelah itu saya buka YouTube, cari tutorial di YouTube. Jadi memang saya pertama kali belajarnya lewat YouTube. Saya cari di YouTube tutorial makrame gini-gini, saya nonton dulu aja gitu. Terus setelah itu saya lihat kayaknya bisa nih aku bikin. Saya pikir kayak gitu. Terus akhirnya setelah itu nyari bahan-bahannya, nyari bahan-bahan di e-commerce. Waktu itu saya nyarinya di Shopee, semuanya lewat Shopee karena memang nggak tahu kalau mau beli offline di mana gitu kan. Terus dapat bahannya, lalu saya nyoba bikin karya yang kecil. Terus saya lihat nih, wah ini berhasil nih kayak gitu. Saya mikir maksudnya untuk pertama kali percobaan langsung berhasil, tapi memang karyanya kecil. Nah setelah itu saya nyoba bikin karya yang lebih besar. Waktu itu ukuran sekitar 2 karya, 60 cm dan 70 cm. Saya bikin 2 karya sekaligus, terus difoto, diposting. Nah, postingnya itu ke Facebook, karena saya sebenarnya udah lumayan bertahun-tahun nggak pernah mainan Facebook, tapi tiba-tiba waktu itu kepikiran pengen posting di Facebook. Terus akhirnya ada yang tertarik sama postingan saya ini, terus ngechat saya, WA-an lah istilahnya gitu. Dan ternyata yang pengen beli ini juga masih orang Jogja juga. Terus akhirnya produknya saya antar ke rumahnya, memang mestinya nggak usah dipaketin gitu. Karena ini kayak, wah ini orderan pertama tuh, aku antar aja ke rumahnya gitu kan. Terus saya antar ke rumahnya, pulang dari ngantar paket tuh pasti, wah semangat banget. Wah ini produk pertamaku nih laku kayak gitu. Berarti ini memang benar-benar produk untuk layak untuk dijual kayak gitu. Terus karena semangat, saya beli bahan lagi kan dari uang penjualan tadi, beli bahan lagi, terus nyoba-nyoba eksperimen karya dengan model yang lain, terus di foto-foto, di posting juga kayak gitu. Wah luar biasa. Karya pertama langsung terjual gitu ya, langsung disenangi orang. Luar biasa loh ini, padahal karya pertama padahal itu biasanya kan masih kurang rapi lah apalah gitu, tapi langsung terjual dan customer-nya pasti suka banget nih. Iya, jadi pas bikin itu kan kadang kita salah-salah simpul nih, namanya juga baru sambil belajar, salah simpul. Setelah salah simpul, bongkar lagi. Jadi benar-benar menjadi karya yang enak dilihat menurut saya waktu itu. Akhirnya mungkin karena enak dilihat jadinya bisa terjual. Meskipun karya pertama istilahnya. Oke, tadi kan belajarnya tahun 2019 ya, berarti memulai usahanya ini juga dari tahun 2019 atau kapan nih? Ya, jadi setelah saya tahu kalau produk ini ternyata laku dan ada peminatnya lah setidaknya gitu, terus saya beli bahan-bahan lagi untuk bikin karya model lain lagi, terus di foto-foto itu kan. Terus setelah itu saya kan punya aplikasi Shopee biasanya untuk belanja-belanja. Nah, karena saya tahu ini laku, terus saya daftar toko di Shopee. Jadi dipostinglah foto-foto itu di aplikasi Shopee. Nggak langsung laku, tapi lumayan lah. Maksudnya misalnya setelah seminggu atau 2 minggu posting, mulai ada yang ngechat nanya, Kak ini ready nggak? Kak kalau misalnya modelnya sama kayak gini, tapi minta warna lain bisa nggak? Nah udah mulai ada yang ngechat, semakin semangat kan saya. Terus terjual di Shopee, meskipun seminggu paling hanya 1-3 produk, karena waktu itu kan saya sambil kuliah dan kuliahnya masih offline, jadi saya memang nyempetin waktu untuk bikin pesanan mereka. Saya nggak nyetok karena maksudnya itu kan pertama kali saya posting-posting di e-commerce ini. Jadi saya belum tahu customer itu sukanya model yang mana, yang ukurannya berapa. Jadi memang kayak setiap ada pesanan masuk baru saya buatkan lagi kayak gitu. Oke, nah itu masih berlaku sampai sekarang ketika ada orderan baru dibuat atau sekarang sudah mulai nyetok nih Kak? Udah mulai nyetok, jadi setelah istilahnya setahun lebih gitu jualan di e-commerce, jadi tahu customer itu kebanyakan suka yang modelnya kayak gimana, yang ukurannya berapa, jadi
istilahnya karena semakin sering ada yang beli, tahu pasarnya itu produk yang paling sering dibeli kayak gimana, jadi berani nyetok untuk produk-produk yang sering dibeli ini. Kalau untuk produk yang jarang keluar, kami nggak nyetok, tapi kalau pas mau bikin bisa didadakin itu nggak lama. Kecuali kalau orderannya lagi banyak, ya namanya semuanya manual, jadi nunggu beberapa hari. Oke, biasanya berapa dalam satu produk ini biasanya bisa dibuat berapa lama sih? Mungkin berapa jam atau berapa hari gitu? Macam-macam. Jadi ada karya misalnya kecil, terus simpulnya nggak terlalu banyak, itu bisa selesai sekitar 40 menit. Tapi kalau untuk karya misalnya ukuran sedang nih, misalnya 60-90, simpulnya nggak terlalu banyak kayak gitu, bisa ngabisin waktu sekitar 3 jam. Tapi meskipun ukurannya sama misalnya di 90 cm, terus simpulnya banyak kayak gitu, itu bisa ngabisin waktu seharian, bisa lebih dari 8 jam kayak gitu. Terus kalau ukurannya besar, terus simpulnya juga lumayan banyak kayak gitu, bisa ngabisin waktu sampai maksimal 3 hari lah. Itu untuk satu karya. Jadi kalau dikalikan banyak karya yang masuk atau banyak pesanan yang masuk, ya jadinya berhari-hari. Betul. Nah, kalau Kak Triana sendiri paling lama membuat makrame ini berapa hari dalam satu produk ini? Sejauh ini paling mentok baru 3 hari. Dan itu pun nggak benar-benar yang full dari pagi dulu terus di situ, nggak. Kadang-kadang kan misalnya saya bikin karya nih untuk model ini berapa jam, terus habis itu ketinggal buat misalnya finishing produk yang lain. Jadi paling lama 3 hari. Oke, paling lama 3 hari. Waktu itu buat apa Kak selama 3 hari itu? 3 hari itu bikin apa ya? Bikin karya itu pesanan orang sebenarnya itu lumayan besar, kisaran ukuran 160 cm. Tapi simpulnya rapat, lumayan rapat. Jadi ya karena kerapatan simpul itu jadi ngabisin waktu lama. Selain itu pernah juga nyelesain waktu 3 hari untuk karya waktu itu semacam backdrop. Dia lebarnya itu 3 meter, itu termasuk karya terbesar saya yang pernah saya buat. Sebelumnya belum pernah bikin ukuran 3 meter, jadi karena besar, jadi ngabisin waktu lumayan lama. Oke, ini padahal dari coba-coba ya melihat di aplikasi, tapi bisa jadi bisnis yang menguntungkan gitu, luar biasa nih. Apalagi di masa pandemi seperti ini, menemukan bisnis baru yang menjanjikan, pasti senang sekali. Ya semangat banget, tapi karena fokusnya saya memang jualan online, jadi pandemi itu nggak terlalu memberi dampak yang buruk. Karena mungkin toko-toko home decor lain yang jualnya masih konvensional, masih offline, mungkin ya kunjungannya berkurang. Tapi karena saya jualannya kebanyakan di online, jadi nggak terlalu berpengaruh sih. Oke, nah berarti sekarang juga udah punya karyawan juga dong buat di studio ataupun mungkin bantu buat makramenya? Iya, ada. Jadi kan saya mulai 2019 nih, akhir-akhir 2019 sampai kisaran akhir-akhir 2020. Jadi sekitar 1 tahun saya sendiri, itu karena orderannya masih bisa saya handle sendiri. Terus makin kesini kan orderannya semakin ya lebih intens gitu, lebih sering ada pesanan masuk. Terus di mana saya juga kuliahnya semesternya semakin meningkat, tugas-tugas semakin banyak, mulai kelabakan, mulai keteteran. Terus saya disarankan untuk gimana kalau rekrut orang aja, setidaknya supaya aku ini bisa fokus untuk ngerjain tugas untuk kuliah gitu. Terus akhirnya saya terima saran itu, terus rekrut orang, dan ya kami sekarang timnya berempat termasuk saya. Jadi lumayan saya setidaknya bisa punya waktu luang untuk benar-benar fokus kuliah atau ngerjain tugas tanpa kepikiran, waduh ada orderan ini belum dikerjain, nggak kayak gitu. Jadinya lebih ya terbantulah lumayan. Iya, sekarang malah udah ada 4 orang, padahal awalnya selama setahun sendiri gitu ya, merintis usaha sendiri, luar biasa. Sekarang udah membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, mungkin ini next bakal ada rekrutan karyawan baru lagi nggak nih? Ya harapannya gitu Kak. Jadi harapannya kan semakin laris nanti bisa nambah lapangan pekerjaan. Meskipun kalau simpul menyimpul itu kan nggak semua orang bisa, ya kan. Terus karena saya belajarnya juga otodidak, saya latih tim ini
benar-benar dari nol, nggak tahu apa-apa, mereka belum pernah mainan simbol makrame. Saya ajarin pelan-pelan dari simbol yang mudah-mudah, terus coba bikin karya yang sama tapi versi kecil kayak gitu, lama-lama lebih gede, dan sekarang alhamdulillahnya udah bisa dipercayalah untuk ngerjain satu karya full itu. Tapi tetap masih dalam pantauan saya. Jadi kalau pas akhir-akhir saya ngecek ini kurang gimana, atau udah oke, atau saya masih finishing lagi, misalnya yang bagian akhir-akhir masih tetap saya pantau lah istilahnya gitu. Oke, wah luar biasa. Berarti marketingnya jalan juga nih. Nah, ini berarti dari keluarga nggak ada yang bisnis makrame seperti ini ya, Kak? Baru Kak Triana saja yang memulai? Iya, kalau makrame memang baru saya. Saya juga tahu aja istilahnya baru-baru kan. Padahal makrame itu udah lama loh, tapi entah kenapa saya baru tahu, dan ya untungnya bisa saya jalankan sampai sekarang. Oke, wah luar biasa. Dari coba-coba sekarang bisa merekrut 4 dan tanpa ada ilmu sebelumnya gitu ya, mungkin dari internet, dari YouTube ilmunya seperti itu, tapi memang luar biasa nih, sudah buat studio juga. Nah, kalau respon keluarga sendiri gimana sih Kak, melihat mungkin di usia 25 tahun ini Kak Triana sudah buka studio dan buka bisnis makrame ini? Tentu saja respon keluarga ya positif, mereka seneng saya bisa berwirausaha sendiri istilahnya gitu. Karena ibu saya ini kan seorang pedagang, beliau ini penjual lah gitu, suka dagang di pasar. Mungkin ini salah satu bakat yang menurun ke saya untuk berjualan, meskipun produknya berbeda. Jadi ibu saya itu lumayanlah sering menanyakan ketika misalnya saya lagi pulang ke Magelang atau beliau lagi main ke Jogja, ngobrol-ngobrol, beliau sering nanyain ke saya, An, kamu punya bakat apa? Kembangin yuk, kayak gitu. Terus saya mikir, apa bakat saya nih ya kan? Terus tapi malah tanpa sadar ya, berjalannya waktu, mungkin juga karena memang ini kehendak Tuhan, terus ya akhirnya ketemulah ternyata setidaknya bakat saya ini simpul menyimpul. Menemukan sendiri ya bakatnya. Iya. Luar biasa. Berarti, tapi ini nggak sih, ada keinginan, kan ini Magelang ya, Magelang sama Jogja. Mungkin ada keinginan untuk buka cabang di Magelang atau gimana nih? Kalau untuk ke Magelang, saya belum terlalu kepikiran. Karena maksudnya ketika saya dengar kata-kata pengen buat di Magelang, itu yang saya pikirkan pertama yaitu di sekitaran rumah, maksudnya sekitaran rumah orang tua. Karena orang tua saya kan maksudnya di Magelang tapi masih di kampung, lumayan masuk lah. Jadi saya merasa aksesnya itu kurang strategis. Pertama misalnya saya mau antar paket itu lumayan jauh, harus berkilo-kilo dulu. Terus kalau mau beli bahan baku juga lebih repot lah intinya gitu. Jadi kalau untuk ke Magelang dulu. Saya pernah supply produk ke salah satu toko di Magelang. Jadi biarin aja mereka yang jualan, tapi barangnya dari Jogja. Sementara belum, kalau untuk ke Magelang belum. Oke, mungkin di Magelang belum, mungkin kota-kota lain nih. Ada nggak nih keinginan untuk membuka cabang di sana? Gitu? Ya, kalau harapan keinginan pasti ada, memperluas cabang supaya semakin banyak anak-anak muda yang bisa berkreasi, yang bisa saya rekrut, saya ajarkan, ya harapannya ada, tapi semoga aja bisa terjadi. Amin, kita doakan semoga tercapai dan buka cabang di mana-mana gitu ya. Ini kan juga akan membuka peluang usaha nih buat mereka-mereka yang di luar sana gitu. Wah, luar biasa nih, masih muda tapi sudah membuka lapangan pekerjaan. Kalau Kak Ana sendiri, ada nggak sih selama menjalankan usaha ini, mungkin ada kesulitan atau hambatan itu selama dari awal sampai sekarang yang dirasakan itu ada nggak sih? Kalau hambatan atau kesulitan yang saya alami akhir-akhir ini malahan, itu kesulitan bahan baku. Entah kenapa setelah bertahun-tahun saya produksi makrame, saya beli bahan baku yang selalu berlimpah, maksudnya dari suppliernya sana, dari pabriknya sana selalu berlimpah produk. Tiba-tiba beberapa bulan terakhir ini susah, terutama untuk warna beige, warna krem kayak gitu.
Terus jadinya kan biasanya misalnya saya nyetok nyetok bahan baku. Nah, ketika untuk warna ini, ketika apa namanya stoknya tinggal berapa, saya reorder kan ke pabriknya ini. Nah, pas saya mau order, katanya kosong, itu udah ini susah bahannya kayak gitu. Saya kan ada langganan beberapa supplier yang saya untuk apa namanya pulakan benang ini. Saya nanya ke si A, katanya kosong, ke si B kosong juga, sampai bahkan kalau nggak salah sampai 5 supplier saya tanyain untuk warna beige ini ternyata kosong semua. Wah, pusing saya, padahal udah masuk orderan pre-order yang menggunakan bahan beige. Wah, sempat stres, terus apa namanya hanya kami cari-cari lagi, terus nyari-nyari lewat internet gitu, yang jual-jual benang itu ditanyain satu-satu, tapi akhirnya bisa dapat, orderan bisa terpenuhi, lumayan lega. Tapi sampai sekarang masih susah bahan ini. Okay. Selain itu hambatan lain paling masalah waktu. Jadi kadang itu ada customer yang request, Kak, aku mau model kayak gini, ukurannya sekian. Tapi bisa nggak tanggal sekian nih selesai, soalnya keburu mau buat opening. Kebanyakan mereka misalnya buat opening cafe, opening toko, opening bisnis mereka kayak gitu. Orderannya ngedadak, padahal saya udah dapat orderan, maksudnya ada pendingan PO yang sebelumnya, tapi ada orderan mendadak dan mintanya cepat. Tapi akhirnya tetap bisa selesai tepat waktu, kami kroyok, kami lembur, ya berbagai macam cara untuk bisa memenuhi ini. Oke, berarti dari kesulitan-kesulitan ini sudah menemukan solusi gitu ya, Kak ya? Iya. Oke, nah sebenarnya apa aja sih yang dibutuhkan? Tadi kan mungkin benang gitu ya. Selain benang mungkin ada nggak sih mungkin peralatan lain yang diperlukan untuk membuat makrame ini? Oke, ini saya udah siapin nih. Jadi untuk bikin makrame itu pertama pasti niat dan keinginan, ya kan? Terus yang kedua bahan baku, pertama benang. Ini benang kayak gini, saya biasanya pakai yang diameter 4 mili. Menurut saya ini ukuran paling pas lah 3 mili 4 mili. Tapi kalau untuk karya-karya yang lebih gede itu memerlukan diameter yang lebih gede juga, menyesuaikan. Tapi untuk seringnya saya pakai diameter 4 mili. Selain benang, saya butuh gunting, tentu saja butuh gunting untuk potong-potong kayak gitu. Terus meteran, karena kita punya target, maksudnya ini bakal jadi karya ukuran berapa, jadi pasti perlu meteran. Terus selain itu butuh kayu, ini contoh saya pakai kayu kecil, ini namanya kayu doel, atau kalau orang nggak familiar dengan nama doel, anggap aja ini tongkat ya. Ini diameter 2 cm saya pakai, ini juga menurut saya ukuran paling pas, tapi kalau untuk karya besar tentu saja diameternya lebih besar supaya kuat. Terus ada lagi ini sisir kucing atau anjing, itu biasanya dipakai untuk nyisir makrame kalau mau dipakai bentuk daun, atau buat nyisir-nyisir tassel yang maksudnya dari benang benang yang masih lilitan supaya terurai. Ini fungsinya untuk mengurai benang. Itu aja sih Kak untuk bahan-bahannya yang paling dibutuhin, paling dipakai itu. Selain itu paling aksesoris-aksesoris lain yang dibutuhin, misalnya mau pakai manik-manik atau ya aksesoris lain itu suka-suka. Tapi kalau untuk bahan dasarnya yang saya sebutkan tadi. Oke, itu semua ukuran pakainya bahan dasar itu ya Kak? Ya, semuanya bahan dasar itu. Ya paling itu aksesoris yang lain. Kalau yang sering saya pakai sih baru manik atau benang yang berbahan lain kayak gitu. Tapi kalau yang saya pakai ini bahannya katun. Oke, ini kan bentuknya kan bermacam-macam ya. Berarti ini by order bentuknya atau gimana nih Kak? Kalau untuk istilahnya untuk model makramenya nih, macam-macam. Ada yang customer itu punya referensi sendiri. Jadi customernya ngechat saya, Kak, aku pengen pengen pesen makrame tapi modelnya kayak gini, bisa nggak? Modelnya ukurannya juga disesuaikan sama kemauan mereka. Aku pengennya ukuran sekian kali sekian misalnya. Itu jadi model, istilahnya referensi model dari customer dikasih ke saya bikin produknya sesuai keinginan, terus saya saya posting, istilahnya ini
orderan orang postingannya produknya kayak gini dan ternyata ada juga yang suka kayak gitu. Selain itu saya juga bikin desain sendiri, benar-benar dari kertas kosong saya coba-coba gambar kayak gitu, benar-benar istilahnya desain saya. Terus ada juga kalau terinspirasi dari macrame makers lain, jadi saya lihat-lihat sosial media atau akun-akun yang berkaitan tentang macrame, terus ada macrame yang wah ini menarik nih, mungkin saya bisa buat tapi dengan versi sendiri kayak gitu. Oke, berarti bisa order juga ya untuk Iya. Tapi pernah nggak sih mungkin mereka kan order kan sesuai keinginan mereka. Pernah nggak sih dapat orderan tapi ternyata sulit untuk dikerjakan gitu? Ya, itu pernah. Tapi saya pasti melihat dulu ketika si customer ini kirim gambar, terus mungkin saya bisa simpulnya itu saya bisa. Tapi kadang dengan ukuran tertentu, terus pakai warna-warna tertentu, kalau yang terlalu berisiko untuk percobaan pertama saya ini, jadi kadang saya nolak gitu. Maksudnya kan nggak semua juga saya bisa bikin gitu loh. Jadi saya tahu simpulnya bagaimana, terus bisa lah sebenarnya bikinnya bisa, tapi saya pertimbangkan ini kayaknya benangnya butuh lebih banyak, waktunya ngabisinnya juga lebih ngabisin waktu banyak, waktu lama. Terus habis itu kalau misalnya customernya mintanya cepat, terus harganya juga sangat depres, ya saya nggak bisa terima kayak gitu. Jadi kadang nggak semua produk bisa saya terima. Oke, tetap dipilih-pilih juga ya, Iya. kesulitan maupun biaya gitu. Nah, kalau orderan paling berkesan buat Kak Ana nih, mungkin yang sulit untuk dilupakan, mungkin dari kesulitan atau dari apanya, keunikan apa gitu. Ada nggak sih orderan paling berkesan? Orderan yang berkesan itu terutama yang saya dapat pesanan untuk backdrop 3 meter itu sangat terkesan karena sejauh ini itu karya terbesar yang pernah saya buat. Nah, yang selanjutnya itu yang berkesan belum lama lah, bulan lalu itu ada customer pesen makrame tapi minta warna full hitam. Padahal saya nggak pernah bikin warna pakai full hitam karena gimana ya? Misalnya benang disimpul itu bisa kelihatan menonjol kalau dapat bayangan dari cahaya gitu, jadi terlihat menonjol simpulnya. Sedangkan kalau pakai benang warna hitam ini nggak ada bedanya mana bayangan, mana simpul, jadi kelihatannya ngeblok aja kayak gitu. Tapi ternyata memang orangnya fanatik hitam. Setelah makramenya sampai, beliau kasih review, terus rumahnya juga di video, ternyata semua dekorasi beliau ini warna hitam. Cukup pas pertama kali dapat pesanan full hitam kayak gitu. Tapi ya udah, terus saya juga bilang ke customer nih, Kak, ini saya belum pernah bikin warna hitam, saya bisa bikinnya, hasilnya kayak gini, mana bayangan, mana simpul nggak kelihatan nih, gimana Kak? Maksudnya masih tetap mau dilanjut atau mungkin mau ganti warna lain gitu loh, mumpung belum benar-benar jadi. Tapi nggak apa-apa Kak, aku suka. Oh ya udah, yang penting customernya suka nggak apa-apa. Terus habis itu kan saya posting di TikTok nih, terus banyak netizen juga yang pada komentar, bagusnya ini dikasih warna lain, bagusnya selipin warna lain lebih banyak, bla 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 kayak gitu. Jadi itu bisa jadi masukan saya, tapi kalau untuk produk yang saya posting ini kan memang pure keinginan customer, jadi saya memang ngebuat sesuai keinginan customer. Tapi dari komentar-komentar netizen di TikTok ini juga bisa jadi masukan saya. Mungkin suatu saat nanti kalau saya bikin karya pakai warna hitam, bisa lebih saya perbaiki kayak gitu. Maksudnya sebagai istilahnya inspirasi saya untuk bikin karya pakai warna hitam karena sebelumnya nggak pernah. Gitu. Dari pesanan bisa jadi inspirasi ini ya. Iya, mungkin kita bisa buat lagi, mungkin dikombinasi dengan apa gitu biar lebih menarik lagi dari sebelumnya gitu. Luar biasa. Nah, seperti yang dibilang tadi kan ini kan ada di TikTok juga, dan aku lihat ini FYP terus nih konten-konten tentang makramenya. Awalnya tuh memang mau dagang di TikTok atau iseng-iseng upload sih, kok bisa FYP terus gitu? Ya tentu saja sengaja Kak, karena kan saya jualnya sejauh ini fokusnya memang di online, di beberapa e-commerce, ada di Shopee, Lazada, Tokopedia, ada Instagramnya juga, terus waktu-waktu terakhir kemarin itu kan
dengar kabar kalau di TikTok nih bisa buat belanja pakai TikTok Shop kayak gitu. Kebetulan saya punya teman, dia suka mainan TikTok, suka posting-posting, terus affiliate di TikTok, terus ya pokoknya lebih tahu tentang TikTok. Saya kan nggak pernah main TikTok sebelumnya. Terus saya tanya ke teman saya nih, TikTok Shop tuh kayak gimana sih, cara kerjanya gimana? Terus ya nanya segala macam tentang TikTok Shop ini, kayak gitu. Terus teman saya yang jelasin segala macam kayak gini-gini, postingnya sama aja kok, kayak e-commerce lain kayak gini. Tapi misalnya kamu lagi posting konten, bisa taruh link di situ segala macam, pokoknya dijelasin sama dia. Terus akhirnya kami download TikTok, terus bikin konten, terus upload produk di TikTok Shop, dan ternyata lumayan worth it, mereka pada beli lewat TikTok Shop juga banyak. Tapi nyangka nggak sih ini konten-kontennya selalu FYP gitu? Gimana? Nyangka nggak sih konten-konten di TikTok ini kan selalu FYP nih? Ya. Nyangka nggak? Untuk awal-awal nggak nyangka, karena apa ya, maksudnya kita nggak tahu cara kerja TikTok ini gimana. Kadang orang yang posting tiap hari belum tentu FYP, meskipun katanya kalau posting tiap hari itu memang kemungkinan FYP-nya lebih tinggi, tapi belum tentu FYP gitu kan. Apalagi jarang-jarang posting. Nah, waktu postingan 3 kali posting itu yang nonton baru dikit. Terus nggak tahu kenapa postingan keempatnya udah boom, shock aja tiba-tiba, udah ditonton ribuan orang kayak gitu. Terus habis itu, kenapa nih, kok bisa nih, kan belum tahu cara kerjanya gimana. Terus banyak yang komen-komen, terus ada yang ngechat kayak gitu. Terus habis itu ya jadi semakin semangat buat berkonten, terus nambah-nambah posting produk di TikTok Shop juga, jadi supaya mereka kalau pengen beli kan kadang mereka nanya belinya di mana kak kayak gitu, jadi di TikTok Shop juga ada. Terus habis itu pernah karena kami lagi hektik dengan orderan, nggak posting beberapa hari, terus kami udah pikir wah paling ini nanti kalau posting nggak se-FYP kemarin, karena nggak tiap hari posting kayak gitu, setelah berapa hari gitu. Terus ternyata posting tetap FYP ya syukur, seneng gitu, tapi nggak tahu sebenarnya cara kerjanya nih gimana. Oke, tapi dapat keuntungan ternyata dari TikTok juga ya? Iya, jadi karena dengan adanya konten TikTok, selain menambah toko, selain menambah toko di TikTok Shop, kan biasanya toko-toko e-commerce yang lain, nambah toko di TikTok, itu juga mungkin banyak orang yang sebelumnya nggak tahu makrame itu apa, sebelumnya nggak kenal tari-tali, jadi mereka bisa tampilkan konten saya, terus jadi istilahnya jangkauan pemasaran saya lebih luas, istilahnya kayak gitu. Oke, nah ini ternyata nggak cuma peminatnya tuh nggak cuma dari Indonesia, tapi ada yang dari luar negeri juga. Kok bisa mereka tahu? Bagaimana? Mungkin melewati TikTok juga atau gimana nih? Itu macam-macam. Bisa dapat customer luar negeri itu macam-macam. Misalnya yang pertama itu dari Shopee, karena memang toko pertama saya di Shopee. Itu kan udah lumayan penjualannya udah lumayan rutin, terus dari pihak Shopee-nya tuh toko kami ditawarkan untuk join Shopee internasional. Jadi bisa ditampilkan ke luar negeri lah istilahnya gitu. Biasanya itu Malaysia, Singapura, Filipina kayak gitu. Dan ternyata benar worth it gitu. Saya join ke Shopee internasional, ada orderan yang masuk dari luar negeri ini. Tapi itu versi paling simple, karena saya nggak perlu repot-repot maksudnya repot-repot ngubungin orangnya segala macam, karena udah Shopee-nya yang kerja gitu. Jadi mereka menampilkan si pihak Shopee ini menampilkan produk saya, dan orang luar negeri ini beli ke saya. Kebanyakan yang pesan makrame itu dari luar negeri kalau lewat Shopee itu dari itu Malaysia, Singapura, Filipina, kebanyakan dari itu. Yang lain belum terjangkau, tapi ya lumayan lah, maksudnya produk saya bisa terbang ke sana meskipun saya belum pernah ke sana. Bangga ya pastinya ya. Iya, terus selain itu dari sebenarnya orderan dari klien saya. Jadi gini,
Kan waktu saya tahu produk saya ini laku kan awal-awal, saya bikin-bikin karya lain, di foto-foto dan posting ke Shopee ini. Selain itu, saya ngeprint apa namanya, foto-foto ini di print menjadi katalog satu lembar karena produknya kan belum banyak. Itu saya ditemani rekan saya untuk memasarkan produk saya nih, menawarkan ke toko-toko home decor yang ada di Jogja. Jadi satu-satu toko didatengin, misalnya Pak atau Bu, kami bikin produk kayak gini, ini katalognya kayak gini, mungkin kalau suka. Jadi saya berniat sebagai supplier makrame di toko mereka. Ada yang ya skip, ada yang enggak dulu Mbak, kayak gitu. Ada yang oke, saya pesen ini berapa biji kayak gitu, tapi cuma sekali 2 kali pesen. Ada juga yang masih ngambil sampai sekarang. Jadi ketika toko ini dapat orderan makrame, pesennya ke saya. Nah, waktu itu ada customer-nya beliau gitu kan, memang si pemilik toko home decor ini memang sering ekspor-ekspor. Itu tokonya ada di daerah Kasongan. Kasongan kan memang terkenal dengan toko penjual segala macam home decor lah. Mereka sering ekspor toko-toko di sana itu. Terus dapat customer waktu itu dari Belanda, beliau pengen pesen makrame, terus pemilik toko ini pesennya ke saya. Terus selain itu, misalnya saya punya rekan, terus beliau punya kolega, terus pengen makrame, pesennya juga ke saya. Jadi banyak cara untuk bisa dapat dapat customer dari luar negeri. Selain itu, kami juga sebenarnya punya toko e-commerce yang skala internasional. Jadi bukan Shopee, Lazada lagi, tapi ini memang e-commerce khusus untuk customer seluruh negara, bisa lewat situ. Gitu. Luar biasa, ternyata penjualannya tak hanya di Indonesia, memang dijual ke luar negeri juga. Ini luar biasa ya, karyanya bisa sampai sana padahal orangnya belum pernah ke sana gitu. Iya. Nah Kak, tapi selama menjalankan usaha ini ada nggak sih yang mungkin meremehkan atau mungkin ada yang julid gitu? Julid, setahu saya nggak ada. Teman-teman saya juga support, keluarga saya support, nggak ada yang buat apa sih yang remehin kayak gitu. Alhamdulillah nggak ada, teman-teman saya positif semua. Jadi pas waktu awal-awal nih, pas yang tadi saya ceritain ngeprint katalog terus ditawarin ke toko satu-satu, didatengin kayak gitu, kan itu juga saya waktu itu masih awal-awal 2020 kayak gitu. Jadi saya memang masih ngerjain semuanya sendiri. Terus pas ke kampus, karena kan masih offline kuliahnya, pas ke kampus misalnya pas istirahat kayak, guys ini aku tadi kemarin habis ini nawarin produkku ke toko sana-sana, mau aja ACC doain kayak gitu. Karena kadang misalnya saya datang ke toko kan ownernya nggak ada, jadi dititipin ke karyawannya, terus nanti kalau dilihat ya semoga aja ownernya tertarik sama produkku, sama karyaku kayak gitu. Terus ya mereka support, semoga aja ini lancar kayak gitu-gitu. Nggak ada yang julid, nggak ada. Cuman pernah ada keluarga saya yang, karena keluarga saya kan dari kampung nih, nggak tahu makrame apa, itu fungsinya buat apa ya kan, itu ditanyain, emang kayak gitu ada yang beli kayak gitu. Jadi menurut saya mereka nggak julid, nggak ngeremehin, cuma lebih ke khawatir gitu loh, nanti kalau percuma kamu nanti kalau buang-buang waktu tapi nggak laku kan kasihan kayak gitu. Jadi kayak lebih ke khawatir aja. Tapi saya coba jelasin, ini pasti laku kok, ini karena apalagi zaman sekarang orang-orang tuh pada pengen punya ruangan yang estetik kayak gitu. Jadi entah itu poster, entah itu lampu-lampu tumbler segala macam, kan sekarang orang beli gitu loh demi kecantikan ruangan mereka gitu. Jadi saya tetap optimis dan kasih pemahaman ke mereka bahwa produkku pasti bakal laku kayak gitu. Oke. Dari keluarga juga mendukung, teman-teman mendukung, dan alhamdulillahnya nggak ada yang julid gitu ya. Mungkin karena dari awal ini sudah positif nih, dari awal karya pertamanya langsung terbeli sama orang gitu. Iya. Biasa. Nah, Kak, kalau mungkin nih teman-teman yang di luar sana ingin beli, mungkin Tribuners nih di luar sana ingin beli, bisa beli di mana, mungkin namanya apa, dan kisaran harganya berapa sih? Oke, jadi memang fokusnya kan jualannya lewat online.
Eh, Kami ada beberapa toko di e-commerce di Indonesia, misalnya seperti yang pernah saya sebutkan tadi, itu ada di Shopee, Lazada, Tokopedia, itu namanya Tari Tali Makrame. Ada juga lewat Instagram, itu juga sama, Tari Tali titik Makrame. Terus ya, toko baru-baru ini di TikTok Shop, itu Tari Tali Makrame, tulisan full, jadi semuanya pakai nama Tari Tali Makrame. Tapi meskipun kami fokusnya lewat online, kayak toko-toko online, misalnya ada orang Jogja atau sekitaran Jogja yang pengen datang ke studio, pesen langsung boleh. Boleh juga datang aja, kayak misalnya pengen request yang kayak gimana. Atau kalau mungkin kebetulan kami lagi punya banyak stok, ada yang disuka, langsung dibeli juga boleh. Jadi bisa offline, bisa online. Tapi memang kalau untuk stok, kami nggak terlalu banyak stok, karena sering keluar kayak gitu. Dengan waktu yang kami buat kan, maksudnya bikin karya butuh waktu. Terus ketika kami nyetok langsung keluar lagi, ketika nyetok keluar lagi kayak gitu. Jadi stok nggak terlalu banyak. Tapi boleh datang gitu. Alamatnya di mana sih, Kak? Studio kami tuh ada di ini, Jalan Palagan, Sleman. Jadi kalau misalnya di map ada sih sebenarnya, baru-baru daftarin map, tapi entah udah bisa dipakai atau belum, itu sebenarnya ada di map Tari Tali. Tapi kalau untuk patokannya, misalkan orang Jogja atau orang luar Jogja itu mau datang, itu patokannya ada ini, ada apa, coffee shop lumayan terkenal dekat sini namanya Filosofi Kopi. Jadi di Jogja cuma ada satu Filosofi Kopi. Kalau mau datang pakai aja Filosofi Kopi, terus nanti udah deket kok, nanti gampang ngarahinnya. Tapi mau nggak aja nih, apa, udah daftarin titik di Google Map, mau nggak aja udah bisa dipakai, namanya Tari Tali. Oke, ini mungkin aku bisa nih, mungkin kapan-kapan bisa mampir juga, bisa belajar nih buat simpul-simpul gitu. Boleh banget. Yang penting harus sabar ya, nggak boleh marah-marah nih kalau lagi nyimpul nih. Gimana sih ini tadi? Kayak gitu, kadang juga kalau orang nggak sabar kan bisa kesel. Iya nih, wah berarti kesabarannya diuji juga ya. Iya. Next nih, kapan-kapan mungkin kalau ke Jogja bisa mampir nih ke tempat Kak Triana. Wah, luar biasa. Iya, boleh. Karena kalau misalnya harapan tentang usaha makram ini, kedepannya harapan Kak Triana apa sih? Kalau harapan saya sekarang itu lebih banyak orang yang mengenal makrame, terutama tari tali. Terus banyak yang suka dengan karya-karya yang saya buat. Jadi apa, misalnya mereka beli produk saya tuh mereka puas, seneng, itu sebenarnya prioritas utama saya. Kalau ada orang order kayak gitu, ya maksudnya prioritas saya yang penting produk saya ini disukai sama si pembeli gitu. Pembelinya ngerasa puas, ruangannya kerasa lebih, terlihat lebih cantik, itu sebenarnya kepuasan saya. Kalau nggak sekedar hanya jual gitu. Kalau misalnya jual produk terus belepotan atau apa namanya rusak kayak gitu, misalnya pernah saya dapat orderan itu lumayan panjang terus kayunya patah, itu juga saya sedih. Terus kadang ada misalnya customer pesen makrame terus apa namanya masangnya terbalik, gitu juga lumayan bikin saya sedih. Ini masangnya nggak gitu, pernah saya ngecek juga ke orangnya, Kak itu masangnya terbalik, tapi mungkin memang customernya suka yang versi dari belakang atau versi yang seharusnya diumpetin, dikeluarin, itu suka-suka mereka, yang penting mereka suka. Ya. Selain itu, karena harapannya banyak yang kenal makrame, kenal tari-tali, penjualannya semakin bagus, ya harapannya saya bisa rekrut orang lebih banyak, menciptakan lapangan pekerjaan, ya setidaknya berguna untuk orang lain. Oke, ini panutan banget ya, masih muda, keinginannya sudah luar biasa, bahkan bayangan bisnisnya tuh udah terpampang gitu loh di depan, kayaknya udah luar biasa nih untuk menjalankan bisnis makrame. Nah, terakhir dan Kak, nih kasih tips dong buat Tribuners, mungkin di luar sana banyak nih yang ingin mungkin berbisnis juga, entah itu makrame atau apa. Gimana sih caranya menjalani usaha agar konsisten dan berhasil seperti Kak Triana? Kalau tentang konsisten itu, apa ya, menurut saya sebenarnya nggak terlalu ada tips. Karena menurut saya orang bisa konsisten ketika mereka punya tujuan. Misalnya gini, apa ya namanya,
orang kerja di suatu tempat karena mereka punya tujuan, wah saya punya cicilan rumah, punya cicilan mobil, istilahnya gitu. Jadi mau nggak mau mereka jadi konsisten untuk bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Begitupun juga saya waktu itu karena saya kuliah kan, ya alhamdulillahnya saya kuliah pakai biaya sendiri. Saya merasa punya tanggungan, wah ini aku harus bayar semesteran nih, aku punya tanggungan untuk bayar kuliah, untuk kayak istilahnya hidup di Jogja kan, saya di Jogja. Jadi saya harus tetap semangat bekerja, istilahnya berkarya, bekerja untuk jualan, dapat penghasilan untuk bisa memenuhi kebutuhan saya. Jadi saya lebih meningkatkan skill saya dan model-model karya saya. Jadi untuk konsisten itu terutama harus punya tujuan. Untuk apa? Kayak gitu. Atau kalau misalnya sekedar untuk iseng-iseng aja, bikin makrame untuk iseng-iseng, ya ketika kita malas, besok aja, kayak gitu. Kalau kita nggak punya tujuan nih, kalau punya tujuan untuk dijual, aku bikin karya untuk dijual, ya harus diselesaikan supaya bisa dijual. Begitupun untuk bisnis-bisnis lain. Jadi untuk melakukan hal itu tuh tujuannya apa? Kalau nggak ada tujuan, ya kita malas-malas. Menurut saya gitu sih, Kak. Wah, luar biasa. Yang penting tujuannya. Iya, betul. Nah, Tribuners, itu tadi tips dari Kak Triana. Yang penting kita punya tujuan dulu gitu. Mungkin itu juga bermanfaat loh buat aku. Mungkin kedepannya yang penting tujuannya jelas gitu ya. Iya. Nah, wah Kak Triana, ini kan nggak terasa ya kita ngobrolnya udah cukup lama gitu. Nah, terima kasih sekali lagi telah meluangkan waktunya untuk ngobrol dan sharing. Ini ilmunya banyak banget yang bisa kita dapatkan, bahkan tips-tips dari Kak Triana mungkin bisa kita gunakan untuk kehidupan kita selanjutnya, entah itu untuk berbisnis ataupun apapun, yang penting positif gitu ya. Nah, semoga kita bisa sharing lagi next dengan karya-karya yang lebih baru, mungkin nanti karyawannya mungkin sudah banyak lagi dan mungkin sudah buka cabang di mana-mana gitu. Sukses terus ya, Kak. Amin, terima kasih Kak Rizka. Okay. Ya, saya juga punya harapan untuk Tribun, semoga makin sukses, terus lebih menampilkan informasi terupdate, lebih akurat, dan banyak peminatnya juga. Amin, terima kasih Kak, sukses terus ya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.